Perkembangan laptop memang semakin edan-edanan. Akhirnya seri lama pun menjadi korban. Contohnya seperti laptop ini yang harganya dulu sekitar 55 jutaan. Dan sekarang harganya turun dengan sangat menakutkan. Tapi secara performa, apakah masih bisa digunakan untuk game-game kekinian? Ya udahlah, nggak usah kebanyakan gorengan. Saya ucapkan selamat menonton para jagoan. Hai guys, Andika di sini dan selamat datang di segmen Retas, review laptop bekas episode ke berapa? 3 kayaknya ya. Dan laptop yang akan kita retas kali ini adalah laptop yang cukup spesial karena dulu harga laptop ini sekitar 55 juta rupiah. Itu uang semua, uang rupiah semua, bukan campur monopoli dan campur daun. Ya, jadi emang harganya hampir seharga mobil second. Apalagi laptop ini keluaran tahun 2015 atau 4 tahun lalu. Jadi uang 55 juta mungkin kalau uang sekarang kira-kira ya tetap 55 juta lah. Cuman 55 juta yang sekarang nilainya akan lebih sedikit ketimbang 55 juta 4 tahun lalu. Sebenarnya ini laptop apa sih kok dulu harganya bisa sefantastis itu? Dan udah 4 tahun berlalu kira-kira berapa harganya sekarang? Eits, ya jangan buru-buru Bambang. Subscribe dulu DKID sebagai bentuk support kalian kepada channel ini karena subscribe-nya ini gratis. Dan nanti ketika subscriber DKID sudah mencapai 100.000 subscriber, kita juga akan mengadakan giveaway laptop. Makanya bantu kita dengan share video ini sebanyak-banyaknya biar banyak yang subscribe. Oh iya, buat kalian yang kemarin request tentang laptop yang menggunakan MX 250, sabar dulu karena masih dalam meja operasi ini ya. Jadi ini adalah, saya kasih bocoran sebentar ya. Ups. Jadi ini adalah Asus A412 yang menggunakan VGA MX 250. Untuk bocorannya menurut saya ya, kalau first impression menurut saya ini adalah S430, cuman yang versi lebih compact dan lebih kecil. Untuk reviewnya mungkin kalau nggak besok, lusa jadinya. Jadi sabar dulu. Makanya jangan lupa turn on tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau kita update video baru. Oke, sekarang masuk ke pembahasan. Ini sebenarnya laptop apa sih kok harganya bisa mencapai 55 juta rupiah? Yang jelas ini adalah laptop dari MSI. Yang sebenarnya ini adalah laptop baru, cuman kenapa saya masukkan ke retas, nanti akan saya berikan alasannya. Jadi kenapa retas tapi saya pakai unboxing, karena sebenarnya ini ya laptop baru. Dan di dalam paket pembeliannya kalian akan mendapatkan tas gaming dari MSI yang ukurannya cukup besar. Wow, besar banget ini malah ya. Dan ukuran laptopnya adalah 17 in, jadi wajar kalau tasnya lumayan besar. Dan kalau misalkan kalian pengen backpackeran pakai tas ini, menurut saya sih cukup worth it. Bentar, saya masukkan dulu ya. Dan perkenalkan, ini adalah MSI GT72 Dominator Pro atau lebih tepatnya GT72S6HE Anniversary Edition dari MSI. Jadi laptop ini dikeluarkan oleh MSI ketika MSI sedang anniversary yang ke-29 kalau nggak salah. Dan ini adalah yang Dragon Edition yang hanya ada beberapa unit di seluruh dunia. Di bagian belakang packagingnya banyak sekali fitur. Yang pertama ada NVIDIA G-Sync Super 4 atau ini bisa dibilang sekarang adalah SSD NVMe. Kemudian ada SSD M.2 SATA. Jadi dia memiliki 2 slot SSD. Kemudian ada USB Type-C Thunderbolt. Kemudian ada XM Upgradable yang artinya kalian bisa mengupgrade GPU atau VGA dari laptop ini. Karena laptop ini memang tipenya adalah tipe-tipe laptop desktop replacement. Kalau kita segmenkan di laptop keluaran sekarang itu ada Alienware Area 51, Asus GL703, pokoknya yang GL70 series. Kemudian ada Acer Predator dan lain-lain. Untuk audionya dia menggunakan Dyn Audio dengan 4 speaker, 1 woofer dengan softwarenya namanya Nahimic. Kemudian dari segi layar dia sudah 100% sRGB. Kemudian juga sudah ada fitur Cooler Boost 3 dan keyboardnya menggunakan SteelSeries Engine. Oke, sekarang langsung saja kita unboxing laptop 55 juta desktop replacement ini. Seperti yang saya bilang, ini sebenarnya adalah laptop baru. Tapi kenapa saya masukkan di segmen retas? Nanti aja dulu. Kita akan kasihkan alasannya nanti. Sekarang kita coba unboxing dulu dan ini adalah laptopnya. Di sini terdapat banyak sekali kertas. Ini kertas garansi, kertas. Kemudian terdapat kabel power dan juga charger. Chargernya gede banget ya. Dia chargernya ini 230 watt. Jadi emang chargernya lumayan besar dan chargernya ini mungkin beratnya sekitar 500 gram. Dan ini adalah MSI GT72S6HE Dominator yang sebenarnya seperti yang saya bilang ini adalah laptop baru, makanya masih
ada plastik yang menempel di sini. Kita buka aja. Jadi seperti yang kalian lihat di bagian cover belakangnya ini ada tekstur naga, karena sesuai namanya ini adalah MSI GT72S Dragon Edition. Dan ketika nanti ini dinyalakan, sebentar saya nyalakan ya. Lampu dari naganya ini akan menyala berwarna putih. Sebentar, belum nyala laptopnya. Nah, ini logonya udah nyala. Kalau kalian lihat, kelihatan nggak ya? Ya, ini jadi logo naganya dia menyala. Jangan mikir lubang aneh-aneh ya, ini saya ginikan supaya kalian tahu kalau logonya dari MSI matanya ini menyala. Jadi yang menyala cuman di bagian mata naganya, yang menurut saya cukup simple tapi gahar gitu loh. Ibarat artis ini kayak Ivan Gunawan, karena dari segi body dia sangat besar tapi juga ganteng dengan tekstur naganya ini. Oke, jadi kembali ke alasan kenapa saya memasukkannya ke segmen retas atau review laptop bekas, karena ketika saya beli laptop ini, saya dulu membukanya terlalu kencang, jadi laptop ini bisa dibuka sampai 180 derajat seperti ini. Tapi dulu ketika saya membukanya itu terlalu kencang dan engselnya di sini. Jadi engsel di sini itu patah. Kalau kalian lihat di sini agak masih kurang rapet karena saya cuman mengakalinya dengan skrup seperti ini, karena ketika saya mencoba untuk merayu service center, katanya ini adalah laptop gaming yang limited edition dan nggak ada part untuk engselnya. Jadi kalau kalian lihat di bagian skrup di sini, ini adalah skrup yang saya gunakan untuk menormalkan kembali engsel yang pecah. Jadi yang pecah itu bukan bagian luar, kalau kalian lihat di sini masih aman, di sini juga aman. Cuman bagian dalamnya ini pecah, jadi nggak bisa dibuka. Nah, akhirnya saya mengakalinya dengan menyekrup dua bagian ini di pojok kiri, pojok kanan dan juga kiri biar laptopnya bisa tetap berfungsi. Nah, masalahnya nggak ada user yang mau beli dengan harga segitu, harga 55 juta, apabila ada engselnya yang rusak seperti ini. Makanya kenapa saya memasukkannya sekarang ke segmen retas atau review laptop bekas, karena kalau saya jual dengan harga baru, saya kira ya nggak akan ada yang mau. Jadi saya jual aja laptop ini dengan kondisi apa adanya, bekas seperti ini. Karena di service center pun juga nggak bisa membantu, karena katanya ini adalah laptop gaming yang limited edition yang nggak ada part untuk engselnya. Oke, jadi cukup curhatnya. Sekarang langsung kita masuk ke pembahasan ya. Kita tadi sampai mana? Sampai di sini ya. Oke, jadi laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan. Set, seperti ini. Oke, sekarang kembali ke pembahasan. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai mata ya. Mata naga. Ya, jadi kalau bagian cover belakangnya ini dia aluminium yang sangat kuat, dan kalau menurut saya desainnya sih, kalau kalian lihat naganya ini agak nggak terlihat. Kalau gini terlihat, kalau gini terlihat, kalau gini nggak terlihat. Dan di sini juga ada mata naga yang sangat keren. Yang menurut saya kalau misalkan ada pencuri, kalian naruh laptop ini di kampus atau di kantin, kemudian ada seseorang yang minat mencuri, saya kira dia akan takut dengan naganya ini ya. Ibaratnya naga ini menjaga laptop kalian biar nggak dicuri. Ya nggak juga sih, namanya pencuri ya nyuri aja, apalagi ini kan lebaran ya. Mau lebaran, jadi hati-hati untuk membawa barang dan membawa apapun biar tidak terjadi kehilangan. Karena kalau lebaran itu biasanya banyak banget orang butuh uang, termasuk saya. Jadi laptop ini adalah tipe laptop desktop replacement seperti yang saya katakan tadi, makanya dia badannya besar sekali ya. Dengan beratnya ini sekitar 3,78 kg. Dimensi panjangnya itu sekitar 42 cm, kemudian kesininya 29 cm. Untuk tebalnya adalah 4,8 cm. Oke, sekarang masuk ke bagian dalam. Kalau di bagian dalam sama, kalian juga akan langsung disuguhkan dengan Dragon Edition yang juga di sini ada naganya. Untuk bahannya di bagian dalam ini dia aluminium juga. Di sini ada garis pembatas berwarna merah, dan untuk keyboardnya ya namanya juga MSI. Keyboardnya menggunakan SteelSeries yang tulisan SteelSeriesnya ini juga menyala. Jadi bukan hanya keyboardnya yang RGB, tapi SteelSeriesnya juga RGB. Dan untuk keyboardnya terdapat 1, 2, 3, 4, 5 tombol eksklusif yang memisah dengan keyboard, yaitu tombol power, tombol GPU yang apabila ini kalian tekan, memori GPU-nya akan nambah sendiri atau biasa kita sebut dengan overclock. Kemudian ini ada tombol color boost. Jadi kalau ini kalian tekan, kipasnya akan otomatis color boost. Sekarang saya akan coba praktekkan ya. Kemudian di sini ada tombol play, ini tombol media apabila kalian ingin mempause atau memplay lagi video, ini tombol SteelSeries. Jadi misalkan ini kalian tekan, lampu efek dari MSI-nya akan berubah. Oke, kita bahas apa lagi untuk bezel. Bezel dia masih bulky, masih tebal, belum ada yang bezel seperti MSI seri yang sekarang. Kemudian webcamnya dia 1080. Ya, standarnya desain MSI sebenarnya. Kalau kita lihat 4 tahun lalu desain MSI itu seperti ini.
Jadi kalau menurut saya sih MSI nggak terlalu banyak inovasi dari segi desain. Mungkin MSI GL63 itu bezelnya lebih tipis. Ya, kalau yang lain menurut saya masih tetap sama. Cuman ini bedanya karena ini laptop dengan tipe desktop replacement, jadi ya ukurannya lebih besar. Sekarang untuk bagian port-portnya, dia port utamanya ada di belakang. Jadi kalau kalian lihat di sini ada port untuk mini display port, kemudian USB Type-C, Thunderbolt, kemudian HDMI, input LAN, input power. Di bagian kanannya ada 4. Wow. Jadi ada 4 USB 3.0, kemudian di sini ada 4 output 3,5 mm, kemudian ada lagi USB 3.0 2 lagi, dan juga ada DVD airway. Ya, di bagian bawahnya seperti ini. Kalau kalian lihat di bagian bawahnya, ya ciri khas dari MSI adalah stiker Nvidia-nya yang tersesat. Dan kalau laptop-laptop lain, contohnya seperti Y740 ini, Nvidia-nya ada di area keyboard menemani stiker Intel. Cuman kalau MSI emang dari dulu stiker-stiker Nvidia-nya ada di bawah. Dan karena ini adalah laptop dengan tipe desktop replacement, mari langsung saja kita buka dalamannya seperti apa sih laptop tipe desktop replacement ini bagian dalamnya. Apakah sama saja dengan laptop gaming biasa? Karena kan casingnya ini sebesar ini ya. Seharusnya dia berbeda dengan laptop gaming pada umumnya. Sebentar ya, sabar dulu, saya membukanya pelan-pelan. Oke, jadi ini adalah bagian dalamnya dari MSI G72S Dominator Pro Dragon Edition. Dan di bagian dalamnya sini kalau kalian lihat ya berbeda banget memang dengan laptop gaming. Karena dia ada 2 slot untuk harddisk. Harddisknya sendiri ada 2 slot. Yang satu bawaan, yang satu bisa kalian isi sendiri. Kemudian untuk slot SSD-nya dia juga ada 2. Jadi satunya 256 yang sudah terisi. Satunya ada di sini yang masih kosong. Kemudian untuk slot RAM-nya. Slot RAM-nya ada 2 yang kosong. Jadi 16 GB-nya ada di bagian sini. Dan 2 ini masih kosong yang kalian masih bisa mengupgrade-nya sampai 64 GB. Untuk CPU-nya kalian bisa mengupgrade-nya di sini, dan untuk GPU-nya kalian bisa mengupgrade-nya di sini. Cuman saya sarankan kalau kalian nggak paham mengenai perihal ini, lebih baik jangan di-upgrade, atau kalian bisa masukkan ke service center atau teknisi yang lebih paham mengenai hal ini. Karena kalau kalian salah upgrade, ya jadinya chip kalian rusak dan kalian nggak bisa pakai laptop ini. Kemudian di sini juga ada speaker dari Dynaudio yang ukurannya ini cukup besar banget, segini. Dan seperti kalian lihat, ini adalah yang sebenarnya adalah laptop baru. Jadi part-part di dalamnya juga masih nggak ada yang teyeng. Aduh, bahasa Indonesianya teyeng apa ya? Apa ya teyeng ya? Buat yang orang Jawa nanti saya tolong dibantu ya, teyeng itu bahasa Indonesianya apa? Intinya part-partnya masih bening lagi. Nggak teyeng. Aduh, apa ya? Pokoknya besinya ini, kalau kalian tahu besi itu kan biasanya kalau teyeng itu kan dia kayak bekas gitu loh. Aduh, apa bahasa Indonesia teyeng ya? Ya itulah pokoknya guys. Jadi part-partnya di dalamnya juga masih sangat bagus. Kalian bisa mengupgrade-nya layaknya kalian mengupgrade desktop. Aduh, ternyata bikin video kayak gini capek ya. Enakan di dubbing kayak biasanya ya. Jadi ini video saya tanpa skrip. Jadi kalau misalkan terlalu banyak kata-kata atau kalimat yang balik lagi, saya minta maaf. Karena saya lagi mencoba nggak bikin skrip, karena sebenarnya saya lagi update driver untuk mereview si 412 ini. Oke, jadi pertama seperti biasa kita akan mengetes benchmark CPU dan juga GPU-nya menggunakan Sensebench R15, lalu memonitoring suhu temperatur GPU dan GPU-nya menggunakan software HW Monitor. Pertama kita tes dulu. Sebentar, saya akan menggunakannya di Best Performance menggunakan Dragon Center, dan tampilan dari Dragon Gaming Center-nya masih simple, nggak sebagus sekarang menurut saya. Kita buskan kipasnya dulu biar performanya lebih optimal. Kemudian kita pilih Sport mode dengan CPU rasio 41 kali, jangan 39 kali aja. Oke, kita lihat CPU-nya 17%, 10%. Oke. Sekarang kita langsung tes CPU-nya menggunakan Sensebench R15. Oke, dari MSI Dragon Gaming Center-nya sudah terbaca 100%. Kemudian untuk di software HW Monitor, temperatur CPU-nya 57 derajat Celcius. Tapi kok nggak jalan ternyata. Temperatur suhunya masih 57 Celcius. Powernya dia 30 watt, jadi belum mentok karena TDP-nya 45 watt. Jadi masih bisa lebih ekstrim lagi. Kemudian untuk suhunya nggak sampai 60 derajat Celcius. Jadi stabil banget di angka 57 derajat Celcius dengan cooler rebusnya saya aktifkan. Jadi kalian bisa dengarkan suara kipasnya yang lumayan kenceng ya. Oke, udah keluar dan hasilnya adalah 368 CB ya. Dan kita lihat report di HW Monitor. Untuk suhunya max load-nya 59 derajat Celcius dengan power max 30 watt. Jadi masih ada power 15 watt sebenarnya.
Langsung saja kita coba set di settingan high untuk Battlefield 5 ini. Apakah GTX 980 ini masih kuat untuk memainkan game Battlefield di settingan rata kanan dengan resolusi Full HD. Langsung saja kita coba main sebentar yang hardcore, karena saya orangnya hardcore ya. Tapi saya nggak tahu entah kenapa ya MSI Afterburner-nya nggak ngebaca. Jadi kalau kalian lihat di pojok kiri sini, GPU untuk temperatur dan juga memori VRAM-nya nggak kebaca. Kemudian untuk utilization-nya berapa persen juga nggak terbaca. Cuman kalau untuk FPS-nya sekitar 75 FPS. Tapi ini belum main, kita coba untuk bermain. Untuk frame rate per millisecond-nya adalah itu 14 detik, 7 detik, 12 detik. Kalau kalian lihat di pojok kiri itu namanya adalah response time dari layar. Oke, sekarang langsung kita coba untuk main. FPS-nya 80, 50, 55. Dan untuk refresh sebentar. Dan suaranya ini, suara speaker dari MSI ini memang bener-bener kenceng banget ya. Jadi kayak kalian pakai speaker yang besar. Ya namanya juga laptop dengan tipe desktop replacement, jadi emang speakernya biasanya kenceng seperti ini. Mungkin suara saya nggak kedenger, tapi nggak apa-apa, karena saya yakin kalian lebih milih untuk mendengar suara dari Battlefield 5 ini ya. Aduh, gimana ganti tempat? Astaga, ya saya mati. Ternyata hardcore itu susah, ya. Ternyata yang hardcore susah guys. Oh, di revive. Oh, Battlefield ada revive. Oh, bisa di revive. Saya baru tahu loh. Ya, akan lebih berhati-hati lagi saya sekarang. Kita cari cover. Sebentar. Sabar. Ada musuh di situ. Saya belakangan aja ya, biar nggak cepet mati. Oke, jadi untuk FPS-nya rata-rata tetap 60 FPS sama kayak di Apex Legends. Dan ini adalah settingan Full HD rata kanan. Jadi menurut saya Nvidia 980 dari MSI ini masih bisa dipakai lah untuk game-game hit saat ini ya. Itu ada musuh lagi. Ayo keluar. Mana lagi orangnya? Mampus. Langsung saja kita rush. Kita main barbar. Oke, jadi cukup segitu aja guys, karena sebenarnya ini review sambil membuang waktu. Jadi biar saya nggak nganggur untuk menginstal driver dari si 412 ini. Ya, mungkin reviewnya akan launching besok, dipublish besok. Jadi sabar dulu buat yang request VGA MX250. Saya kecilin dulu karena saya mau bikin kesimpulan ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk laptop MSI GT72S Dominator Pro ini menurut saya ya dulu harganya 55 juta. Walaupun sekarang harganya sudah jauh turun, lebih dari separuhnya. Untuk harganya kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Karena laptop ini ya akhirnya saya memilih untuk menjualnya secara bekas saja daripada di gudang dan tidak menjadi apa-apa. Lebih baik saya jual buat modal lagi untuk review laptop lain yang mungkin lebih hype seperti Asus ZenBook Pro Duo yang ternyata ada di event Computex yang saya nggak diundang. Ngarep ya. Oke, jadi kesimpulannya sih si MSI GT72S ini menurut saya masih bisa lah untuk memainkan game-game berat AAA saat ini dengan settingan Full HD rata kanan dengan FPS sekitar 60 FPS di Battlefield 5 dan juga Apex Legends tadi. Saya kira game-game yang lain juga bakalan sama karena untuk Battlefield 5 ini grafiknya sudah sangat-sangat bagus dan membutuhkan VRAM yang sangat tinggi. Jadi 980 ini sebenarnya masih sanggup mungkin untuk kisaran waktu 1 atau 2 tahun ke depan. Dan perkembangan teknologi ini semakin hari semakin menjadi-jadi menurut saya karena ini baru umur 4 tahun lalu. Sekarang sudah ada RTX 2080. Jadi sudah lewat berapa generasi nih ya. Ini 980. Kemudian 1080, 1680, RTX 2080. Jadi udah lewat 3 generasi selama kurun waktu sekitar 4 tahun. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Dan saya minta maaf kalau review kali ini tidak struktur, masif, dan tidak brutal. Saya minta maaf karena ini memang review tanpa skrip. Dan intinya, laptop MSI GT72S6 Pro ini dulu harganya 55 juta dan sekarang menjadi
ya kalian bisa cek link di deskripsinya ya. Saya jual berapa yang pasti akan jauh dari harga barunya, lebih dari separuh malah. Jadi buat kalian yang mungkin MSI Hunter atau MSI fans, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Oke guys, jadi cukup segitu aja mungkin video kita kali ini. Saya minta maaf, memang saya akuin kalau review kali ini tidak begitu lengkap. Jadi buat kalian yang mungkin punya laptop ini, kalian bisa share pengalamannya di kolom komentar untuk membantu yang lain. Oke, jadi cukup segitu aja. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!